الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu semua tahu bahasa Indonesia saya jelek nggak Pak? Pastikan dengan orangnya. Ya, tapi saya selalu bahasa Indonesia mungkin saya malu karena nggak bagus, tapi nggak apa-apa ya. Sama apa yang lebih penting rezeki Alhamdulillah hari ini saya mau bicara عن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله nggak lama akan membuka pimpinan Syekh dengan hati-hati dengan terus Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis syarif يقول من صلى علي عشرا حين يصبح من صلى علي عشرا حين يصبح dan mana solat buat Rasulullah SAW 10 kali حين يصبح setelah salat subuh. Berapa kali? 10. Dengan lupa ya, ini buat syafaat. 10 kali habis salat subuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Cukup. Tapi 10 kali. Man shalla alaihi 'ashran hina yusbih. Hina yusbih artinya habis salat subuh. Wa 'ashran hina yumsi. Sebelum salat maghrib. Bukan setelah asir, enggak, sebelum maghrib. Ashran hina yusbih, ashran hina yumsi. Sebelum salat maghrib 10 kali salat Rasul SAW. Adrakathu syafa'at Rasulullah SAW. Artinya syafaat hari kiamat. Jangan lupa ya. Itu satu. Kedua, ya sekarang setiap hari sebelum setelah salat subuh ada wudhu, ada askar, zikir-zikir, sama zikir 10 kali. Sebut dan sebelum maghrib. Jangan lupa ya buat syafaat. Dan yang syafaat ada satu lagi hadis dina Rasulullah SAW kata, "Idza adzana al-muadzin waktu azan." Dan mana ada apa-apa tubuh-tubuh Faqulu kama yaqulu. Idza adzana al-muadzin bilang Allahu Akbar, kamu bilang Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bilang asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat,
sallu alaihi satu kali. Habis azan, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Was'alu biyadil wasilah. Doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, as-salatu al-qa'imah. Ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal fadilah. Wab'athhu al-maqam mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad. Yang mana dengan doa ini Rasulullah SAW kasih syafaat hari kiamat. Terus sekarang ada dua syarat buat apa? Syafaat hari kiamat. Yang satu habis salat subuh 10 kali, sebelum maghrib 10 kali. Jangan lupa. Dan kalau azan hingga sudah ada azan, doa wasilah fadilah nama. Apa artinya wasilah wal fadilah? Dalam jannah surga ada banyak darajat yang dinaikkan hingga bisa orang masuk satu darajat, satu orang aja, namanya al-wasilah. Ini buat satu orang. Siapa? Rasulullah SAW. Jelas enggak? Jelas? Yang dua, ini buat syafaat? Enggak. Ada hadis Rasulullah SAW di Sunan At-Tirmidzi, hadis sahih. Ja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat datang dia Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya usalli alaika, Allahumma salli ala Muhammad, berapa? Kam? Rubu' salati, seperempat doa saya buat salat Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad. Faqala Rasulullah SAW, baik, tapi kalau lebih baik. In zidta fahuwa afdal, lebih baik. Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aj'al laka fi salati du'a'i nisfiha salat. Qala ahsan, jadi bagus, tapi kalau lebih baik. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aj'al laka fi salati semua. Qala Rasulullah SAW, yukfa hamka wa apa yukfa hamka ma'asna? Dapat solusi. Dapat solusi. Dapat solusi. Jangan keluar. Wa yubsatu rizquka, rizqani. Terus tadi Pak Haji bertanya saya, Syekh, yang askar itu baik apa? Askar beda, tapi ini doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala bukan zikir. Ini doa. Askar ada banyak. Hadis salat, ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 3 kali, 33 ada surah ayatul kursi. Askar sabah, zikir sabah pagi, ada askar masa malam. Tapi doa yang mana lebih baik? Yang satu, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau Allah Subhanahu wa taala suka kamu dengan lidah kamu, Allahumma salli ala Muhammad. Saya duduk, Allahumma salli ala Muhammad. Berapa? Kita lakukan. Bersabar. 100, 200, 300, 1000, lebih baik. Ini 2 kali. Sekarang sudah saya kalau buat syafaat dan bagaimana lebih baik berdoa. Dalam doa. Akar bagaimana? Buat doa asal kalami di luar Indonesia orang makbul. Berapa banyak? Makbul. Alhamdulillah. Ya, kedua buat Quran. Setiap Sabtu sudah yang saya tahu ada kasih online
Di Indonesia, yang orang waktu baca Quran kalau berhenti di mana balik satu kata. Kadang-kadang ini salah, harus lanjut. Misal, contoh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dia mau bilang nuzulan dalam lanjut. Coba balik satu kata dua kali. Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Lebih baik. Ada banyak nuzulan khalidina fiha. Banyak. Biasa. Kedua, tapi ini susah karena harus tahu yang artinya. Di mana berhenti harus terhenti. Tapi ada di tanda-tanda di Quran, wah ini bagus, kalau berhenti ini bagus, kalau lanjut lebih baik, lazim untuk harus bisa ada. Biasa. Kedua, kalau baca Quran dari awal surah harus isti'adzah. Subhanahu wa ta'ala yaqul, "Idza qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minasy syaithanir rajim." Oke. Baca al-isti'adzah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan kalau baca Quran dari awal surah basmalah, kecuali surah Taubah. Mungkin ada orang tanya Syekh kenapa tidak ada basmalah? Karena Bismillahirrahmanirrahim ada rahmat dari Allah, dan surah At-Taubah ada masalah di musyrikin Quraisy orang musyrik karena buka al-ahad, janji, rusak janji. Tidak ada rahmat, terus tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Maka a'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Syekh tadi kalau tidak ada Bismillahirrahmanirrahim artinya ini dari awal surah, tapi ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki. Hanya salat ini bukan awal surah. Ini salah, tapi lebih baik kalau isti'adzah aja dan lanjut. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dari awal surah. Ini buat orang muta'allim. Apa muta'allim? Dia belajar. Ya, orang muta'allim. Tapi kalau bilang Bismillahirrahmanirrahim bukan dari awal surah, tak apa. Tapi buat bagus dan tertib harus Bismillahirrahmanirrahim dari awal surah. Bisa. Alif Lam Mim, dzalika kitabul la raiba fihi. Kalau mulai saya dari dzalika kitabul la raiba fihi Karim ila a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika kitabul la raiba fihi. Kenapa kamu dari awal Alif Lam Mim? Ya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Ada qiraat 7 qiraat, 10 qiraat, pilih. Bisa sambung surah sama surah tidak ada Bismillah. Ya, tapi qiraat kita namanya qiraat Al-Imam Hafs an Asim rahimahullah. Hafs Nuri Imam Asim dari Kufah, dari Al-Iraq. Hafs an Asim. Ya. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal surah. A'udzu billahi bukan dari awal surah. Harus masuk langsung. Ada bertanya, ada 5 menit dulu, Bu Fatimah. Ada bertanya? Bertanya kepada Syekh. Silakan Ibu. Ada tak? Bapak. Silakan. Kalau tidak ada, barakallahu fikum wa syukran ala al-istima' wal 'afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Baik, bagaimana ibu-ibu? Apa kata saya tadi? Syafaat Rasulullah. Kemudian ibtidah dan wakaf gitu ya Ustazah ini. Tadi ya. Jadi tadi melangkah ibtidah dan wakaf gimana berhenti, kemudian lanjut mungkin itu apa jenis ini ya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada guru kita yang biasa memberikan tahsin Rabu dan Jumat. Siapa Bu? Wah, berarti ibu-ibu udah hafal ya suara Ustaz Alfan ya. Kepada Ustaz Alfan kami persilakan untuk memberikan kata sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, para asatidz, para ustaz, guru kita semua. Ada Ustaz Dr. Otto Surasman, tapi bukan Otto Sunardi ya. Ada Ustaz Muhammad Zaidani yang saya kagumi, yang banyak sekali ilmunya. Mudah-mudahan kita ketularan ilmunya dan ketawaduannya. Udah ganteng beliau tapi gak mau publis. Udah alim beliau tapi rendah hati. Memang orangnya seperti itu, manis-manis menggoda. Ada Ustaz Syekh Khalil, ada Ustazah Dara. Mana Ustazah Dara kok gak di depan? Masya Allah ta'ala bikulli hayati. Ada Ustaz Alfan yang sekarang lagi berdiri. Barangkali ibu-ibu semuanya penasaran Ustaz Alfan itu kayak apa sih? Ya kayak begini, gak lebih dan gak kurang. Ya seperti ini adanya. Tapi ala kulli hal tidak mengurangi rasa hormat terhadap Ibu Purwati, terhadap Bunai dan semuanya. Mudah-mudahan kita berada di masjid ini masuk dalam kategori yang Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 17, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanyalah orang-orang yang beriman yang mampu meramaikan masjid. Dan alhamdulillah tadi kita ramaikan masjidnya dengan hadroh, dengan kita bertatap muka, saling bercipika-cipiki, itu insya Allah mudah-mudahan masuk dalam kategori ibadah kepada Allah. Amin. Baik, karena waktu yang sangat sedikit sekali, maka sampai di sini saja ya. Belum bersama. Baik, saya hendak mengomentari tadi sama Ustaz kita Syekh Khalil telah dikomentari tentang al-waqtu wal ibtidah, tentang bagaimana wakaf dan memulai. Ya, insya Allah kita itu pelajari semua. Tapi saya tidak ingin membicarakan itu semua karena di dalam rasid itu sudah saben hari dibahas tentang teori tajwid, mana ikhfa, mana isbah, mana hamas, mana sudah semuanya dibahas. Tapi saya hendak menyinggung fenomena yang sekarang ini, di mana kita semua memasuki krisis kepribadian, di mana krisis ini sering mengganggu antara kita dengan kita. Apa krisisnya? Krisis budi pekerti, krisis yang namanya adab, krisis akhlak.
Kalau misalkan kita sedikit membaca karangan para ulama, ada sebuah kitab di kalangan ulama yang didirikan oleh pendiri NU sendiri, namanya Bagai Hasyim Asy'ari. Bagai Hasyim Asy'ari itu ternyata banyak menciptakan kitab-kitab yang berbahasa kuning, Bu. Bahasa kuning, istilah pesantrennya kitab kuning. Banyak sekali karangan-karangannya. Lalu dari karangan itu dikumpulkan dalam satu bundel kitab yang namanya Irsyadus Sari. Dalam Irsyadus Sari ini ketika saya membuka makalahnya dari Syekh Hasyim Asy'ari, saya tertarik dengan statement beliau yang menyangkut tentang adab, di mana Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan inna tauhid yujibul iman. Sesungguhnya agama tauhid kita, agama Islam kita ini mewajibkan adanya keimanan. Iman tahu? Iman? Emen tahu? Iman kepercayaan, keyakinan. Faman la imanalah, barang siapa yang tidak beriman, la tauhidalah, barang siapa yang tidak mempunyai iman berarti dia tidak mempunyai tauhid. Wal iman yujibus syariah. Keimanan itu mewajibkan mengaplikasikan syariat. Tahu syariat itu? Syariat itu adalah aktualisasi dari hukum-hukum Islam. Itu namanya syariat. Maka setiap individu umat muslim wajib adanya syariat itu. Gak cukup katanya yang penting menjadi orang itu baik, gak buruk sangka, gitu kan? Masalah sholat itu cuma nunggak-nungging saja. Masalah baca Al-Quran kita cuma tulisan semata. Gak penting itu. Yang penting hati baik, gak pernah buruk sangka, gak pernah merugikan orang, cukup. Gak demikian. Kita wajib mengaktualisasikan syariat. Kita wajib sholat, kita wajib haji bagi yang mampu, wajib puasa. Gak cukup dengan hati baik saja. Oke. Faman la syari'atalah, la imanalah, wa la tauhidalah. Barang siapa yang tidak punya syariat, tidak mengaplikasikan hukum syariat, berarti dia tidak beriman dan dia tidak bertauhid. Nah, yang keempat nih, inti poinnya, wasyari'atu yujibul adab. Syariat ini intinya mewajibkan budi pekerti, akhlak beradab, gitu. Itu intinya. Faman la adabalah, la syari'atalah, wala imanalah, wala tauhidalah. Barang siapa yang tidak beradab, berarti dia tidak bersyariat, dia tidak beriman, dan dia lost contact dengan Islam ini. Apa poinnya yang bisa kita simpulkan? Yang paling berharga pada diri manusia adalah adabmu. Biar orang itu kaya tapi gak beradab, ngeri, Bu. Biar ustaz itu tinggi, hidung mancung putih tapi gak beradab, segan kita dekat, Bu. Betul? Ada cewek cantik, hidung mancung putih, bohai tapi gak beradab, mau gak laki-laki dekat? I'm sorry. Ada juga bapak-bapak ganteng, hidung mancung tinggi tapi juga gak beradab, matanya jelalatan, keranjang mata. Mata keranjang emang bisa mata ditaruh di keranjang? Enggak bisa. Baik, biar jenderal tapi gak beradab, tapi biar bukan siapa-siapa, tapi ketika ketemu sama saudaranya apresiasi dengan tatapan muka yang penuh dengan persahabatan, bukan curiga, dengan kehangatan cinta bukan benci. Itulah yang paling dihargai oleh Allah. Dengan adabnya
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kiranya makalah dari Syekh Hasyim Asy'ari ini patut menjadi renungan diri kita semua. Di setiap individu kita wajib untuk mengaktualisasikan adab. Karena tanpa adab siapapun kamu tidak berharga di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cantik tapi tidak beradab, judes, pelit, konek, bakhil, pelit, medit. Orang jauh tuh, betul? Bukankah sedekah yang paling ringan saja kata baginda Nabi Abadu yang diajarkan di atas TPA? Tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap sahabatmu, terhadap saudaramu itu sedekah. Oleh karenanya ketika kita saling bertemu harus senyum. Jangan cembetut melulu. Orang yang cembetut melulu, lihat penduduk surga. Penduduk surga itu saling nanya, saling apresiasi, saling menghargai. Tetapi penduduk neraka apa, Bu? Saling nyalahin, saling curiga, saling sikut. Maka kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu ketika ketemu cembetut melulu gak mau senyum, berarti itu indikator penduduk ibu yang ucapin. Kalau ada ibu-ibu yang cantik ketemu curiga melulu, berarti ibu-ibu yang cantik itu penduduk. Tapi biar tidak cantik, hidungnya mancung, bibir mungil, bentuk bahendok, tapi selalu senyum, itulah insya Allah penduduk surga. Daripada udah pendek, saya gak pernah senyum. Oke dah, karena Ustaznya masih banyak, sampai di sini dulu ya. Pertama, inti poin yang paling pertama, kalau ibu penasaran bukan saya. Insya Allah, kalau memang ibu-ibu pingin, gitu ya, pingin menjadi penduduk surga, perbaiki adabmu. Karena bacaan Quran kamu gak sanggup untuk menghantar kamu ke surga, sholatmu juga gak sanggup untuk menghantarkan ke surga, tetapi adabmu, insya Allah Allah hargai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Arfan yang telah memberikan tausiahnya. Apa katanya Bu? Kata Ustaz Arfan? Adab ya. Mudah-mudahan saya ibu-ibu penjamaah Taslimah, insya Allah adabnya sudah number one. Sebelum sambutan berikutnya, saya menyapa dulu Ibu Amrina. Ada Ibu Amrina, beliau senior juga Bu. Ibu Amrina. Kemudian ada Ibu Supiah yang paling jauh dari Malang, Jawa Timur. Beliau sengaja hadir Bu. Ibu Supiah. Kemudian Ibu Sukaisi yang biasa dipanggil Nin dari Sukabumi. Datang yang paling awal dari antar dengan putranya. Bapak-bapaknya saya kurang hafal ya. Ada banyak Pak Yanuar yang paling apa, Pak Adun, Pak Nana, Pak Rajiman, Pak Konijo pengantar istrinya. Siapakah istrinya? Ibu Mulyani. Alhamdulillah ya Bu ya. Semua ini adalah karena kecintaan kita kepada apa Bu? Al-Quran ya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Dr. Otok Surasman. Kami persilakan untuk memberikan kata sambutan singkat padat jelas. Kami persilakan Ustaz.